Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Arisa Putri Siregar, NPM 1917021003 dari kelompok 6 jurusan Biologi kelas B. Saya Nadia Nuriza, NPM 030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifarian Deni Azara dengan NPM 1917021068 dari kelas Biologi B. Perkenalkan, nama saya Veronica Elizabeth Sijabat, NPM 1957021004 dari kelompok 6 jurusan Biologi. Perkenalkan, nama saya Vincentio Nanggar Putra Saju dengan NPM 1917021042. Perkenalkan, nama saya Oktari Permata, NPM 1957021006, kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah pengertian identitas nasional, yang kedua adalah karakteristik identitas nasional, dan yang ketiga adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah pengertian identitas nasional. Kata identitas memiliki arti, ciri, jati diri, ataupun tanda. Sedangkan nasional berarti kebangsaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian identitas nasional adalah ciri suatu bangsa atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakan seseorang tersebut dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah karakter identitas nasional. Yang pertama adalah dibangun atas pengalaman bangsa, yang kedua adalah adanya komitmen, yang ketiga adalah pengatur sebuah masyarakat, yang keempat adalah menyamakan pandangan dan tujuan bersama, dan yang terakhir adalah memiliki kebudayaan umum. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Yang ketiga ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Yang keenam ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketujuh ada semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian selanjutnya konstitusi atau dasar hukum negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian ada konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir adalah keberagaman kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. Proses berbangsa dan bernegara merupakan gambaran bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang ada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Faktor-faktor kelahiran identitas nasional ada 2. Yang pertama faktor subjektif, dan yang kedua faktor objektif. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sedangkan faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 judul besar. Yang pertama ada hakikat dan fungsi konstitusi, yang kedua dinamika pelaksanaan konstitusi, yang ketiga pengertian dan konsep demokrasi, serta yang keempat ada perkembangan paham demokrasi. Langsung saja, yang pertama kita membahas hakikat dan fungsi konstitusi itu sendiri. Hakikat isi konstitusi atau undang-undang dasar. Pada hakikatnya, konstitusi undang-undang dasar berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan negaranya, dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Kemudian ada fungsi konstitusi.
fungsi konstitusi Undang-Undang Dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki arti dan makna yang sangat penting. Artinya, konstitusi Undang-Undang Dasar menjadi tali pengikat setiap warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan bernegara. Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi undang-undang secara umum memiliki fungsi sebagai berikut. Di sini ada 3 fungsi secara umum konstitusi undang-undang dasar. Yang pertama, sebagai tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen. Yang kedua, sebagai tata aturan dalam hubungan negara-negara dengan warga negara setara negara lain. Yang ketiga, sumber hukum dasar yang tertinggi, artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi undang-undang dasar. Yang saya sebutkan tadi merupakan fungsi secara umum konstitusi undang-undang dasar secara 1945. Nah, namun ada juga fungsi secara khusus, yaitu ada 2, fungsi konstitusi undang-undang dasar dalam negara demokrasi konstitusional, dan yang kedua fungsi konstitusi undang-undang dasar dalam negara komunis. Yang pertama, fungsi konstitusi undang-undang dasar dalam negara demokrasi konstitusional. Yang pertama, ada fungsi membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang kedua, sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan. Dan yang ketiga, sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi atau supremasi hukum yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasanya. Kemudian, ada fungsi konstitusi undang-undang dasar dalam negara komunis. Di sini ada 2 fungsi. Yang pertama, sebagai cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah masyarakat komunis. Yang kedua, yang terakhir, fungsi sebagai pencatatan formal atau legal dari perjuangan yang telah dicapai sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dan dapat diubah setiap kali ada pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis. Kemudian ada dinamika pelaksanaan konstitusi, di mana dalam pelaksanaannya konstitusi 1945 ini banyak mengalami perubahan menjadi mengikuti perubahan sistem politik negara Indonesia, di mana disebut dinamika pelaksanaan konstitusi. Di antaranya yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 ini pada awalnya berlangsung selama 4 tahun. Dalam kurun ini, pelaksanaan Undang-Undang Dasar tidak dapat dilangsungkan secara formal. Maksud dilakukan secara formal di sini adalah tidak dapat dilangsungkan secara berhasil, karena bangsa Indonesia dalam masa upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, sedangkan Belanda ingin sekali menjajah atau merebut Indonesia kembali. Yang kedua, ada Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS ini berlangsung selama 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, di mana Konstitusi RIS ini hanya berlangsung selama 1 tahun. Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini juga tidak berlangsung lama dan tidak berlangsung lancar. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai daerah menuntut untuk kembali ke Konstitusi Undang-Undang 1945, di mana Konstitusi RIS ini ditandatangani oleh wakil-wakil negara BFO yang mana negara BFO ini merupakan negara boneka atau negara buatan Belanda. Yang kedua ada UUDS, berlangsung pada tanggal 15 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Konstitusi UUDS ini berlangsung selama 5 tahun. Menurut UUDS ini, sistem pemerintahan yang dianut ini adalah sistem pemerintahan parlementer dan bukan sistem kabinet presidensi lagi seperti dalam Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya, sistem parlementer ini menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan karena sering bergantinya kabinet yang didasarkan pada dukungan suara di parlemen. Selain itu,
Dewan Konstitusi yang diberi tugas untuk menyusun Undang-Undang 1945 baru maksudnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar 1945 mengalami kemacetan selama 2 tahun. Nah, kondisi politik inilah yang sedemikian rupa membuat Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang keempat, ada Undang-Undang 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 1966, di mana undang-undang ini kembali lagi setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurut Miriam Budi Harjo tahun 1977, masa demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu masa Republik I, masa Republik II, dan masa Republik III. Dan menurut Afan Ghaffar tahun 1999, dibagi menjadi 1, periode revolusi kemerdekaan, yang kedua periode masa demokrasi parlementer, yang ketiga periode masa demokrasi, dan yang keempat periode pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya ada pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar demokrasi terdiri dari demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi yang dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi dengan berkeadilan sosial. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan sudah ada sejak lahir. Sejarah hak-hak asasi manusia. Pertama ada sejarah HAM di Yunani, yaitu menurut Aristoteles, yaitu yang mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemampuan dan kehendak warga negaranya. Yang ketiga ada Socrates dan Plato, yang meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan yang diakuinya hak-hak asasi manusia. Yang kedua ada Piagam Magna Carta tahun 1215, lahir pada 15 Juni 1215, yang dicetuskan oleh bangsawan Inggris. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan bangsawan Inggris itu antara lain memuat: A. Kekuasaan raja harus dibatasi dan hak asasi manusia lebih penting di atas segalanya. Yang ketiga ada Declaration of the Independence tahun 1976, yang berisi, kami menganggap kebenaran-kebenaran mutlak bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka ada oleh Tuhan, dikaruniai beberapa hak tertentu yang tak dapat diganggu-gugat. Deklarasi ini menghasilkan 2 hal penting, yaitu hak asasi manusia dan demokrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Vincentio. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi di sini ada 8 prinsip dan saya akan mencoba menjelaskannya dengan sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. Jadi prinsip yang pertama itu adalah bersifat universal. Jadi yang dimaksud bersifat universal di sini adalah bahwa hak asasi manusia itu didapatkan oleh semua orang di dunia ini tanpa terkecuali, dan haknya itu sama, jenisnya itu sama, semuanya itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Lalu yang kedua prinsipnya adalah martabat manusia. Prinsip ini menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri manusia, dan itu didapatkan sejak mereka lahir, sejak mereka bayi, dan ini dimiliki setiap manusia di dunia ini. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki hak asasi. Lalu prinsip tentang hak asasi manusia ini ditemukan atau dilahirkan dari sebuah pemikiran, tentunya pemikiran manusia, tanpa memperhatikan umurmu berapa, lalu
etnismu itu apa, sukumu apa, warna kulitmu dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kesetaraan. Ini yang paling penting dari hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu sangat menjunjung tinggi kesetaraan, bahwa tidak ada yang ibarat kata tidak ada yang mendapatkan perlakuan diskriminatif atau tidak ada yang mendapatkan tindakan diskriminasi. Ini yang dimaksud dengan kesetaraan, bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan perlakuan yang setara, dan jika orang itu mendapat kesalahan maka dia harus dilakukan juga dengan setara sesuai dengan hukum. Lalu yang keempat yaitu adalah non-diskriminasi. Ini berhubungan dengan prinsip yang sebelumnya, yaitu kesetaraan. Ini terintegrasi dengan prinsip kesetaraan, bahwa non-diskriminasi itu adalah prinsip yang memastikan bahwa seseorang itu tidak dapat menghilangkan hak asasi manusia dari orang lain dengan faktor luar seperti misalnya ras dan agama dan keyakinan dan apapun itu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hak manusia. Misalnya contohnya kamu ingin melakukan tindakan kekerasan ke temanmu hanya dengan alasan bahwa temanmu ini misalnya kamu Kristen dan temanmu ini Islam gitu. Kamu tidak bisa memakai alasan itu tidak benar. Ini tindakan yang sangat diskriminasi, dan hak asasi manusia itu bukan merupakan hak yang seperti itu. Lalu prinsip yang kelima adalah tidak dapat dicabut, dan ini sudah jelas, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut, sudah jelas banget. Lalu yang keenam adalah tidak bisa dibagi. Saya kasih contoh aja ya, misalnya bukan contoh sih, sebenarnya ini adalah sebuah prinsip di mana jadi hak asasi manusia itu merupakan suatu modal awal di mana kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan pastinya juga pendidikan, dan ini merupakan suatu modal yang merupakan suatu hak yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi, tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan hak-hak lain. Lalu yang ketujuh itu adalah saling berkaitan dan bergantung. Jadi saya kasih contoh aja, saya dalam situasi tertentu hak atas ilmu pengetahuan dan atas informasi itu saling berkaitan. Jadi misalnya ibaratnya kalian tidak mendapatkan hak atas informasi, pastinya hak pengetahuan kalian juga akan hilang, tidak berjalan dengan baik. Jadi Anda harus memenuhi dua hak itu. Nah, jadi sama seperti hak asasi manusia, jika hak-hak lain hilang, maka hak asasi manusia ini juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Seperti itu. Lalu yang kedelapan, yang terakhir adalah tanggung jawab negara. Nah, yang dimaksud dengan tanggung jawab negara itu apa sih? Jadi negara itu sebagai sebuah wadah itu harus bisa mempertanggungjawabkan atas hak asasi manusia warga negaranya. Misalnya warga negaranya itu melakukan pelanggaran HAM, ya jadi negara itu harus dengan bijak melakukan ibaratnya pengadilan terhadap si warga negara ini yang melanggar, dan itu lah dimana hukum bekerja. Materi selanjutnya saya akan bahas tentang perkembangan hak asasi manusia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sejarahnya. Jadi pada awalnya HAM itu dibuat untuk mengatasnamakan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Ini sudah jelas. Dan pada tahun 1215 itu adalah penandatanganan atas Magna Carta. Dan Magna Carta ini dianggap sebagai perlindungan hak asasi manusia yang pertama. Tapi ternyata setelah diulik kembali, Magna Carta itu tidak berarti seperti itu. Ternyata Magna Carta itu memuat perlindungan hak asasi terhadap para bangsawan dan para kaum gerejani pada saat itu. Jadi Magna Carta bukanlah sebuah pegangan atau sebuah awal untuk hak asasi manusia. Lalu kita lompat jauh ke abad 18, di mana
perkembangan sejarah dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini pada abad itu sangat pesat dan dialami oleh bangsa-bangsa yang sekarang sudah menjadi bangsa yang maju, yaitu Inggris, Perancis, dan Amerika. Jadi waktu itu rakyatnya itu sangat-sangat bisa dibilang memberontak terhadap pemerintahannya, karena mereka merasakan sesuatu yang mereka merasakan ketidakadilan di dalam pemerintahan negara mereka, di dalam pemerintahan bangsa mereka. Oleh karena itu mereka memperjuangkan keadilan-keadilan itu dan mencoba untuk membasmi atau meruntuhkan pemerintahan yang bisa dibilang sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu pada tanggal 4 November 1950, ini loncat lagi karena tadi dari abad 18, itu terdapat suatu konvensi yang ditandatangani oleh 15 dewan anggota Eropa di Roma. Dan ini mengakui pernyataan umum terhadap hak-hak asasi manusia yang diproklamasikan sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Konvensi tersebut berisi 3 hal yang penting dan bisa dibilang kalau menurut saya itu adalah sebuah pilar untuk hak asasi manusia saat ini. Yang pertama itu adalah hak setiap orang atas hidup itu dilindungi oleh undang-undang. Lalu yang kedua, menghilangkan hak hidup orang tak bertentangan. Dan yang ketiga, hak setiap orang untuk tidak dikenakan siksaan atau perlakuan tidak berperi kemanusiaan atau merendahkan martabat manusia. Menurut Piagam PBB pasal 68 pada tahun 1946 itu telah dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 18 orang, dan komisi inilah yang pada akhirnya itu menghasilkan sebuah deklarasi universal tentang hak asasi manusia dan dinyatakan telah diterima dengan baik oleh sidang umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan di Indonesia sendiri, hak asasi manusia itu tercantum dalam UUD 1945. Yang jelas itu adalah hak atas segala bangsa, hak atas segala bangsa ya kalau nggak salah. Sebagai konsekuensinya yaitu penjajahan harus dihapuskan dari dunia ini karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, untuk isu-isu terhadap hak asasi manusia di sini saya akan mengambil berita dari republika.co tentang Komnas HAM yang memberikan Komnas HAM yang menjelaskan setidaknya 4 isu yang ada di Indonesia ini, isu-isu tentang hak asasi manusia. Yaitu yang pertama adalah pelaksanaan tupoksi kepolisian. Menurut Komnas HAM ini disebabkan karena kepolisian ini kurang paham tentang prinsip-prinsip HAM sehingga kepolisian ini tidak berjalan dengan efektif dalam menangani kasus-kasus yang ada. Lalu yang kedua adalah korporasi, di mana tempat-tempat bekerja seperti tempat atau pekerjaan-pekerjaan yang yang dikerjakan oleh manusia saat ini kadang kurang memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga kadang terjadi kasus-kasus seperti kerja yang terlalu diforsir, sehingga ini menyebabkan para pekerjanya kurang sehat dan segala macam. Lalu yang ketiga itu adalah terkait kewenangan pemerintah daerah, di mana di sini kadang pemerintah daerah itu kurang diawasi dan bisa menjadi sewenang-wenang terhadap kekuasaannya. Dan ini juga bisa menjurus kepada
kasus pelanggaran HAM, di mana jika seseorang itu memakai kekuasaannya dengan sembarang itu bisa menjurus pada sesuatu yang kurang baik. Ya, menurut saya seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah isu agraria atau tentang sengketa kepemilikan lahan, baik antara individu atau masyarakat dengan perusahaan yang seringkali berujung pada warganya ini mengalami tindak kekerasan, dan ini sudah jelas melanggar hak asasi manusia. Itu merupakan 4 isu yang menurut Komnas HAM masih merupakan isu terbesar yang ada di Indonesia dan belum diberantas penuhnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi biasanya yaitu yang pertama, diskriminasi. Diskriminasi adalah pelecehan atau pengucilan secara tidak langsung maupun langsung yang didasarkan oleh pembedaan ras, agama, suku, dan budaya, dan lain-lainnya. Yang kedua yang sering terjadi yaitu penyiksaan. Penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan seseorang menderita dan terluka. Yang kedua adalah HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum tentang HAM, yaitu pada pasal 28A sampai 28J. Yang ketiga yaitu instrumen HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga UUD 1945 hasil amandemen, yang keempat TAP MPR, yang kelima Undang-Undang, dan yang keenam peraturan pemerintah. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau materi-materinya kurang jelas, atau mungkin dari teknis videonya dan audionya yang kurang terdengar dengan jelas atau terlihat dengan baik, maka saya mewakili kelompok saya meminta maaf. Oleh karena itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar, dan saya kira itu saja. Terima kasih.